Kali ini saya untuk kesekian kalinya, ingat saya ke-6 kalinya, akan menjelaskan tentang waktu subuh. Masih tentang waktu subuh. Setelah lebih 1 bulan saya melanglang buana, browsing ke sana kemari, mencari informasi, berkomunikasi tentang waktu subuh, karena ada hasil survei, hasil ru'yah fajar yang menyatakan bahwa waktu subuh Indonesia terlalu cepat, 26 menit. Maka kemudian saya berkomunikasi dengan banyak pihak, menghasilkan informasi bahwa waktu subuh Indonesia terlalu cepat, 20 menit. Tapi saya terus berkomunikasi karena pihak Kemenak belum juga berubah. Padahal dalam keyakinan saya, menurut ilmu pengetahuan saya, menurut informasi yang saya dapat, bahwa waktu yang ditetapkan Kemenak tidak ada padannya, tidak ada duanya di dunia ini yang menetapkan minus 20 derajat itu. Tidak ada. Menurut informasi seperti itu. Sehingga saya berulang-ulang menegaskan, mengajak, menghimbau kepada kolega saya, kepada santri-santri saya untuk ikut berbicara, untuk ikut berupaya bagaimana agar segera ada kepastian tentang waktu subuh, sehingga umat Islam tidak terombang-ambing. Mereka yang kesini memang tidak bingung untuk waktunya, tapi untuk pelaksanaannya, bagaimana sholat jamaahnya, menjadi bingung. Saya terus berkomunikasi, mencari informasi, mencari penguatan, dan akhirnya saya alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memastikan melalui seorang ahli falak yang selama ini memang berkomunikasi dengan saya, tapi saya memang baru mendapatkannya kemarin malam. Saya tanya beliau, pernahkah meru'yah, melihat fajar sodik dalam posisi minimal dalam posisi minus 20 derajat? Tidak pernah. Lah yang panjenengan pernah meru'yah fajar sodik itu berapa derajat? Dialog lama, beliau menyatakan 18 derajat, 1. Lega saya. Beliau adalah Gus Muid. Mungkin kalau yang dari Gresik, dari Manyar tahu ya, beliau sangat pakar dan mau meru'yah, itu masalahnya, itu yang terpenting. Sebab di kitab-kitab atau informasi yang lain memang 20 itu ada, memang minus 20 itu ada. Banyak kiai, banyak ulama, banyak ahli falak mempercayai ini, tapi percaya berdasar hitungan, bukan berdasar ru'yah. Maka kemudian saya juga mendapat informasi
hasil Bahsul Masail PWNO Jawa Timur di Lamongan bahwa waktu subuh berkisar, posisi matahari berkisar 18 atau minus 18 sampai 20, atau tepatnya minus 20 sampai minus 18, karena ngitungnya dari bawah, jadi 20 itu makin bawah sehingga ngitungnya harus seperti itu, 20 sampai 18 derajat. Terus terang ya, ini bagi saya tidak baik, tetap membuat umat tidak pasti. Saya berharap PWNO ada keberanian untuk memastikan bahwa waktu subuh 18 itu beres sudah. Tapi sekali lagi, ini saya peroleh baru saja, dan kemarin sore atau yang jelas 2 hari yang lalu ya, saya berbicara langsung dengan Gus Mu'id, dan itu saya akui kemampuan falaknya. Kemudian beliau pernah meru'yah, ya, saya harus percaya. Nabi SAW ketika menentukan awal Syawal itu aja yang mengatakan melihat hilal orang Badui, Nabi percaya, tidak butuh banyak orang, cukup 1 orang mengatakan sudah melihat hilal, ya sudah dipercaya. Metode ini yang saya tempuh, bahwa saya mendapatkan informasi dari 1 orang yang ngerti falak, yang ngelihat fajar, maka saya percaya. Dan beliau adalah kader NU. Saya berharap para tokoh NU percaya pada Gus Mu'id. Namanya Abdul Mu'id Zahid atau Ibnu Zahid Abdul Mu'id. Dengan demikian, maka apa yang pernah saya sampaikan, jika saja ada seseorang yang mengatakan melihat fajar dalam 18 atau minus 18 derajat, saya akan ralat. Apa yang pernah saya terangkan selama ini akan saya evaluasi. Kalau 20 pasti tidak. Kalau ada yang mengatakan melihat, itu pasti fajar kadzib, fajar bohong, fajar yang tidak sebenarnya, fajar yang belum masuk waktu subuh. Nah, kemudian saya pikir bahwa pendapat-pendapat atau paparan para ahli falak semuanya tentu berniat baik. Profesor Tono Saksono yang menyatakan 13 minus 13,6, baik, saya hormati orangnya, pendapatnya boleh diakui benar. Dr. Haji Hasan Basori yang menyatakan bahwa waktu subuh atau fajar sotik itu bisa diru'yah ketika posisi matahari minus 15. Baik, saya hormati orangnya, saya hargai pendapatnya, dan bahkan pernah saya setujui itu, bagus. Tapi ketika ada muslim alim falak yang berani mengatakan bisa meru'yah 18,1 derajat atau minus 18,1 derajat, saya harus percaya. Tetap dengan menghormati yang lain, saya percaya bahwa memang bisa diru'yah menurut Gus Mu'id. Ya sudah, kita tidak usah mencari yang susah. Jadi mereka semuanya benar, tetapi ketika ada yang memungkinkan untuk dikompromikan dengan umat Islam ini, untuk memudahkan jalan solusi bagi umat Islam, saya pilih yang memudahkan. Karena dengan minus 18 derajat berarti selisihnya dengan yang ditetapkan Depak atau Kemenak atau selama ini yang dipakai oleh umat Islam Indonesia, berarti
hanya 8 menit. Jadi terlalu cepat 8 menit. Saya mengapa begitu yakin bahwa 18 derajat bisa dilihat oleh Gus Muid? Karena Malaysia juga 18 derajat, Saudi juga 18 derajat, seluruh dunia ini banyak yang 18 derajat. Maksud sih mereka salah semua? Itu analisa logisnya, bahwa ketika ada yang menyatakan bisa meru'yah, kemudian saya lihat banyak negara menetapkan 18, berarti ya harus kita percaya dong. Nah, agar lebih mantap, lebih pasti, tambah atau dikurangi 1, misalnya 17 derajat, itu lebih yakin. Tapi andai kata 18, ya sudahlah, kita nggak usah susah mempermasalahkan ini, sebab umat ini butuh ketenangan, butuh ketentraman. Jadi kalau ada yang masih 20, saya mohon, saya menghimbau panjenengan bertanggung jawab pada sah tidaknya sholat umat Islam yang mengikuti panjenengan, baik Profesor Thomas Jamaluddin, Kemenak, atau mana saja yang masih menggunakan jadwal -20, itu fajar kadhib, belum masuk waktu subuh. Ada yang menyatakan, timnya Profesor Thomas Jamaluddin itu menyatakan sudah melihat. Saya klarifikasi ke Gus Muid, Gus Muid bersama beliau ini, beliau di bawah, Gus Muid di gunung. Gus Muid tidak melihat, ini kok bisa melihat? Saya tidak menyalahkan timnya Pak Thomas, tapi logika kita harus berkata bahwa yang di atas saja tidak melihat kok, yang di bawah melihat. Tapi mungkin benar timnya Profesor Thomas Jamaluddin melihat, tetapi itulah yang saya sebut fajar kadhib. Sebab kalau itu fajar sotik, kadhibnya kapan? Berarti sebelum itu. Dan lagi yang terpenting adalah tidak ada satu negara pun yang menggunakan standar -20 derajat kecuali Indonesia. Semula Malaysia, tapi sudah mengubah 1 bulan yang lalu lah, sudah diumumkan. Saya buka YouTube-nya, jelas diumumkan bahwa mereka mengubah keyakinan posisi matahari kaitannya dengan fajar sotik adalah -18. Dikuatkan oleh pernyataan, pengakuan, kesaksian Gus Muid yang memang ahli falak, -18 berarti sudah. Andai kata ada menggunakan -18, boleh, bagus, sudah, iya. Tapi umpama supaya lebih yakin 17, bagus. Nek 16 atau 15 kesuwen, kelamaan, bukan apa-apa sebenarnya, kelamaan, kasihan ya, umat ini kan tentu menunggu-nunggu, kasihan sekali kalau terlalu lama. Jika memang ada solusi seperti ini, tapi kalau sebelum ada solusi seperti ini, ya saya tetap ngotot -15, karena yang mengaku ru'yah -15. Tapi setelah ada yang mengaku bisa ru'yah -18, sebagai umat Islam yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW juga mau kok percaya pada orang Badui. Padahal ini jelas bukan orang Badui, ahli falak. Bahkan setahu saya di Jawa Timur termasuk yang paling pakar selain Dr. Abdul Salam Nawawi. Juga Gus Sofi, iya, mereka pakar semua, tapi yang melihat, yang meru'yah itu Gus Muid gitu loh. Maka ya saya lebih percaya pada yang melihat, dan saya jadikan sandaran sekarang ini. Oke, dengan demikian silakan panjenengan cermati di masjid masing-masing, kalaupun mereka azan -20, pasti sudah azan nanti tinggal 2 menit, karena azan subuh itu biasanya sekitar 6 menit. Kalau azan biasa 5 menit, kalau azan subuh sekitar
6 menit, kecuali yang azan nafasnya pendek banget. Tapi kalau normal azan subuh itu 6 menit. Jadi kalau 20 ditambah 6 menit tinggal, kalau untuk 18 tinggal 2 menit. Karena tiap derajat itu 4 menit. Jadi kalau 20, kalau dengan 18 maka tinggal nambah 8 menit. Nah, berarti kalau azannya pas seperti ditetapkan depak atau kemenak, maka selesai azan jangan langsung sholat sunat fajar dulu, karena belum masuk waktu subuh, menurut keyakinan yang saya peroleh sekarang ini. Makanya saya juga menghimbau kepada para muadzin dimanapun penjenengan berada, ikut organisasi apapun penjenengan, selagi kemenak belum mengubah jadwal itu, kalau azan agak mundur dikit, minimal 5 menit atau sudahlah, kalau mundur 2 menit juga cukup lah. Mundur 2 menit, nanti selesai azan sudah masuk waktu subuh, sehingga sholat sunat fajar. Tapi untuk di Al-Qadar sudah saya sampaikan pada muadzin, mundur 12 menit, karena saya lebih mantep kalau 17 minus 17 derajat pasti sudah. Tapi untuk sholat sunat fajarnya, kalau untuk azannya monggo aja dimulai plus 8 juga tidak apa-apa azannya. Tapi kalau sholat sunat fajarnya ya harus sudah azan kan. Kalau sudah azan pasti sudah Al-Qadar, sesudah azan Al-Qadar pasti sudah masuk waktu subuh. Dan saya bersyukur sudah 2 hari ini Al-Akbar sudah sholat subuhnya sudah mundur agak jauh, sudah kita selesai azan mereka baru mulai sholat. Jadi dengan demikian tentang waktu subuh moga-moga selesai untuk jamaahnya. Tapi untuk Ramadan nanti akan saya jelaskan lagi, sebab mesti ada penjelasan yang lebih clear, lebih jelas, bukan terkait dengan sholat subuhnya, tapi terkait dengan imsak dan sahurnya, atau sahur dan imsaknya, supaya safe, supaya selamat, supaya sah. Ini yang menjadi perhatian saya selama ini. Alhamdulillah pada penjelasan ke-6 ini sudah jelas, sudah clear, sudah lega, dan saya yakin panjenengan sudah bisa berjamaah subuh secara mantap di lingkungan masing-masing. Tapi kalau yang masih ingin ke sini monggo saja. Ada yang sering senang ke sini, monggo saja. Di masjid masing-masing sudah bisa dikompromikan. Baik, itu tentang waktu subuh.